Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam. kita semua. Semangat pagi, Pak Famni. Semangat pagi, Mas Erwin. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Siap, Pak Dir. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Beliau adalah Kepala Bidang Pendapatan. Bapak Famni, kita akan berdiskusi terkait tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, disingkat BPHTB. Ini menjadi seringkali terjadi ketika seseorang atau beberapa orang bertransaksi tentang hak milik, hak bangunan, tanah. Pajeke melu sopo, aturane piye. Nah, beliau berkenan untuk kita share, untuk diskusi bareng. Monggo, Pak Siap. Famni. Dih, munjin, Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tentunya saya banggakan saudara kami, Mas Erwin, Pak Direktur SK. Siap. Dengan segala medianya, ada di Facebook, ini channelnya ISK ini sudah banyak subscribernya. Alhamdulillah. Semoga lancar. Amin. Jadi kami izin memperkenalkan, kami dari BPKAD, dari Kepala Bidang Pendapatan. Diajak Mas Erwin ini, Mas Erwin atau Pak Direktur ini? Erwin aja, Mas. Mas Erwin. Kita Siap. rokok miris yang dicoba. Jadi terkait dengan undangan, terima kasih atas undangannya, kami apresiasi. Tentunya dari pemerintah, masyarakat, dan media itu tetap harus saling bersinergi. Sepakat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya sosialisasi oleh media. Pemerintah tanpa masyarakat juga tidak akan bisa berjalan. Tentunya dari tiga komponen itu harus selalu saling bersinergi. Kalau kita berbicara dengan pajak jual beli, apalagi tanah dan bangunan, tentunya sebetulnya ada 4 komponen. 4 komponen pembayaran. Yang pertama atas tanah atau bangunan itu sendiri. Yang kedua ada pajak penjualan, atau itu jadi PPH. Kemudian pajak pembelian, yang beli itu namanya BPHTB. Kemudian komponen terakhir notaris sendiri. Yang notaris itu tentunya masing-masing hitungannya tergantung dengan bonafidnya notaris tersebut, atau hitungan misal luasan dan nilai transaksi, itu tergantung notaris. Kalau yang pertama otomatis tergantung objeknya. Tanah dan bangunan di kota, di pinggiran jalan raya tentunya berbeda dengan yang ada di daerah atau lebih pelosok. Untuk fokus kita kali ini berbicara terkait dengan BPHTB, karena kalau tadi tanah otomatis atau bangunan otomatis dari nilai transaksi. Kalau penjualan nanti bisa lebih dikupas oleh KPP, atau karena ini masuknya pajak pusat, pajak penghasilan. Jadi yang menjual dia dapat uang, atas uang itu muncullah pajak penghasilan. Kewajiban membayar pajak penghasilan. Itu pembayarannya di KPP, kantor KPP. Yang di kami itu yang diacu oleh pemerintah daerah, masuknya menjadi pajak daerah, itu pajak pembelian, yang beli. Namanya BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lah, untuk BPHTB tersendiri nanti ada hitungannya. Ada rumusnya. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang 28 2009 yang memang tahun ini di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu sudah ada perubahan. Namun perubahan ini implementasinya 2 tahun lagi atau 2023 akhir. BPHTB ini mengacu pada itu, di breakdown kepada daerah, didasarkan pada
pemerintah daerah, kita mengacu pada peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 terkait dengan pajak BPHTB. Jadi BPHTB itu hitungannya misalkan ada pembelian jual beli atas tanah dan bangunan. Yang kena pajak sebetulnya apa saja sih? Jadi tidak semuanya BPHTB itu berpajak. Yang berpajak diantaranya misalkan jual beli, tukar menukar, ada hibah, ada waris, ada hibah wasiat. Pokoknya yang terkait dengan perolehan atas itu ada pajaknya. Terkecuali ada pengecualian. Contohnya yang misalkan pemerintah kalau ada jual beli itu tidak ada pajak BPHTB-nya. Kemudian wakaf, misalkan tempat ibadah itu tidak dikenai pajak. Ada aturannya, memang itu tidak dikenai pajak. Nah kemudian hitungannya, kembali ke hitungannya seperti apa hitungannya? Misalkan ada penjual jual beli tanah seharga 100 juta. 100 juta, tarifnya BPHTB itu dari 100 juta dikurangi atau nilai perolehan objek pajak. Jadi transaksinya itu nilai perolehan objek pajak. Misalkan 100 juta. Cara menghitung BPHTB itu dari nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi hitungannya dikurangi tidak kena pajak dulu. Sebesar berapa? 60 juta. Dari 100 juta. Dari 100 juta. Asumsinya. Misalkan ada jual beli seharga 100 juta. Dikurangi dulu 60 juta. Berarti 40 juta. Apakah itu bisa diartikan 60%? Bukan 60%. Itu sudah ketentuan di Perda kita dan mungkin 60 juta gitu ya. Iya. Kabupaten kota seluruh Indonesia kurang lebih 60 juta yang dipakai sesuai dengan Undang-Undang 28 2009. Misalnya 200 ya 200 dikurangi 60 juta dulu. Oh gitu. Artinya di bawah 60 juta, transaksi yang di bawah 60 juta tidak kena pajak BPHTB. Siap. Di atas 60 juta dikurangi dulu ini. 100 juta dikurangi 60 juta. Berarti 40 juta. 40 juta dikali 5%. Berarti BPHTB-nya 5% dari 2 juta. Dari 40 juta. Berarti 2 juta. Itu bagi pembeli. Kalau untuk penjual PPh tadi, hitungannya nilai transaksi tadi, nilai perolehan objek pajak dikali 2,5%. Jadi 100 juta dikali 2,5% itu jadi PPh. Berarti 2,5 juta rupiah untuk penjual. Pembelinya kena 2 juta rupiah kalau nilainya 100 juta. Simulasinya misalkan ada penjualan 100 juta. Itu yang berlaku pajak untuk penjual dan pembeli. Nanti kalau untuk notaris kan nafsi-nafsi masing-masing. Hitungannya seperti itu. Nah, ketika bicara ini kan 100 juta ini perumpamaan, sedulur. Perumpamaan. Ini perlu dipahami bahwa 100 juta itu adalah perumpamaan. Jadi harus dipotong 60 juta. 60 juta itu bukan berarti 60%. Nah, itu perlu dipahami. Bukan berarti 60%. Kalau misalnya 200 juta nilai transaksi, ya nilai pembelian itu, dipotongnya tetap 60 juta. Nah, tentu dengan harga 60 juta ke bawah tidak terkena. Nah, ini kan perlu tak jelaskan. Betul. Timbang aku dhewe kan ben melu sinau. Siap. Pak Kabit. Itu jual beli. Iya. Itu untuk jual beli. Berbeda lagi ketika ada dua NPOP TKP tadi. Kalau 60 juta itu untuk jual beli. Untuk jual beli. Untuk waris misalkan dari bapak ke anak. Itu ada perubahan sertifikat. Itu dikenai NPOP TKP 300 juta. Sama hibah wasiat. Hibah wasiat contohnya saya
menghibahkan ke anak, saya masih hidup ini. Anak juga masih hidup, saya hibahkan nanti ketika saya sudah meninggal menjadi atas nama anak, itu juga ada pajaknya. NPWP TKP-nya sebesar 300 juta, tidak pakai 60 juta. Ada dua itu, misalkan waris sama hibah wasiat. Selain daripada itu, misalkan ada lelang dan sebagainya, kenanya 60 juta. 60 juta. Iya. Non saya potong. Asumsinya adalah 300 juta ketika memperoleh wasiat maupun waris maupun hibah. Hibah enggak? Hibah 60 juta. Hibah ikut 60 juta. 60 juta. Waris sama wasiat. Iya. Ketika bicara 300 juta. Misalkan harganya tanah 1 miliar. Misalkan harganya tanah di bawah 300 juta, berarti tidak kena pajak. Tapi nilainya kok 1 miliar, dikurangi dulu 300 juta, baru dikali 5%. 5% dari 700 juta seandainya berasumsi 1 miliar. 1 miliar. Misalnya 305 juta, jadi 5 juta kali 5% ya. Iya. Sebegitu formulasi untuk pajak. Dan itu seringkali gelutan, Pak. Pak Kabit, saya pernah selesaikan persoalan di sebuah bank itu. Kemudian selesai, ternyata bar nomor duit, karena ada notarisnya ditakoni tentang pajak ini. Dan mau membayar. Kan ya ora iso kan gitu. Nah, itu kemudian dinego dan seterusnya, itu urusan mereka. Nah, ini kan perlu dipahami, perlu diketahui untuk sedulur ISK semua bahwa ada kewajiban untuk yang menjual maupun untuk yang membeli. Kalau yang membeli kena PPh. Yang membeli BPATB 5%. Yang membeli sing didit. Yang punya uang, yang dapat tanahnya itu 5% BPATB. Itu 5%. Bukan yang 2,5% yang menjual. Oh, itu yang menjual dapat uang hasil tanah, dia kena 2,5%. Penghasilan, pajak penghasilan. Tapi untuk biaya perolehan tadi dia tetap kena yang dipotong 60 juta itu juga. Kalau yang PPh itu dari nilai transaksi tidak ada NPWP TKP-nya. Oh gitu ya. Iya. Nilai transaksi kali 2,5%. Ya iki sinau iki rada angel. Dadi narasumbernya nek ngitung sing ngene iki angel, mohon bisa dipahami dan nanti video bisa diulang-ulang untuk apa yang disampaikan oleh beliau. Ini saya kira masyarakat sudah cukup jelas. Ada satu kasus lagi, ini Pak Kabit. Siap. Beberapa waktu lalu datang kepada saya, kemudian bertanya, ketika tahun sebelumnya, tahun 2020 atau 2021 lah, telah membayar pajaknya itu di sebuah kantor pos. Kemudian ketika mau bayar di tahun berikutnya, ternyata tercatat bahwa pajak yang tahun sebelumnya itu belum terbayar. Sementara yang bersangkutan telah menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran di sebuah kantor pos tersebut. Hingga kemudian diarahkan untuk datang ke kantor BPKAD. Nah, di sana kemudian diproses dan diperoleh jawaban melalui media sosial ya, WA atau SMS, bahwa untuk pembayaran selanjutnya tanda bukti dari kantor pos turut disertakan. Dan di sana juga tertulis bahwa apa yang dilakukan pembayaran belum terkonfirmasi. Iki piye? Ceritane piye iki kok iso agar masyarakat ini juga tercerahkan bahwa kasus seperti ini tentu bukan hanya terjadi pada satu orang, mungkin ada dua atau beberapa, karena ada 400.000 kurang lebih ya. Ada 400.000 yang memang harus di-cover dalam sebuah aplikasi. Tentu ketika ada persoalan ya digoleki solusi nih. Siap. Lah, monggo. Pak Kabit. Jadi kasus seperti ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Perlu diketahui, bidang yang ada di Kabupaten Kudus sesuai dengan data kami,
benar yang disampaikan kurang lebih 400.000 atau lebih tepatnya 390 sekian ribu SPPT atau TUPI. Nah, dari sekian ratus ribu itu ada hal-hal yang memang terjadi. Salah satu di antaranya sudah disebutkan Mas Erwin tadi. Jadi dia sudah bayar di 2020. Kenapa 21 muncul dia belum bayar? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, BPKAD itu bekerja sama dengan Bank Jateng. Ada MOU dengan Bank Jateng. MOU itu mengatur bagaimana cara pembayaran. Jadi database 400.000 itu kita share ke Bank Jateng sebagai bank persepsi, sebagai bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau banknya pemerintah, di mana bank itu memfasilitasi terkait dengan pembayaran pajak untuk penerimaan di kasnya daerah. Ketika kita sudah kerjasama, kemudian dari Bank Jateng juga bekerja sama dengan channel-channel pembayaran yang lain. Contohnya salah satunya ada kantor pos, kemudian ada Indomaret, ada Alfamart. Mohon maaf menyebut enggak apa-apa ya. Ini kita sekalian sosialisasi. Jadi PBB itu bisa dibayar di mana saja. Itu kemudian ada dompet OVO maupun Shopee Pay yang bisa dibayarkan melalui channel-channel pembayaran kekinian. Mereka bekerja sama dengan Bank Jateng. Yang kemudian oleh Bank Jateng data kami di-share juga oleh kepada mereka. Sehingga mereka bisa melakukan tagihan dan pembayaran melalui database. Ketika aturan kas daerah itu maksimal 1 kali 24 jam harus disetorkan ke kas atau kas daerah. Rekening kas daerah. Hendaknya dari vendor baik yang lain itu juga menggunakan sistem serupa. Maksimal hari itu juga sudah harus masuk data itu kepada Bank Jateng yang kemudian akan dikonfirmasikan kepada kami melalui sistem atau terflagging. Kemungkinannya tadi yang membayar di vendor atau di kantor pos atau di agennya kantor pos kemungkinan tidak terflagging atau terkonfirmasi ke Bank Jateng maupun ke kami. Jadi tidak sampai pembayarannya. Bisa jadi sudah terkonfirmasi tapi ada trouble di Bank Jateng dan kami yang tidak terflagging. Makanya dari sistem kami tidak membaca. Kami tidak menyalahkan, tetapi yang real terjadi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena dari data 400.000 itu kesalahan sistem kami. Kami tidak, karena itu sistem dengan sekian ratus ribu database bisa jadi sekian persen itu terjadi. Tapi kita minimalisir melalui peningkatan maintenance data itu. Kita update secara rutin kita untuk menangkal seperti itu. Tetapi bagi masyarakat yang memang sudah membayar, tadi disampaikan membawa bukti bayar. Bukti bayar itu yang otentik. Bisa kita telusuri aliran uangnya, apakah itu berhenti di kantor pos, apakah berhenti di Bank Jateng, atau tidak terkonfirmasi kepada kami. Yang kalau itu benar sudah terkonfirmasi ada rekening bank, yang kemudian kita akan rekonsiliasi data bank itu. Kemudian kalau memang sudah benar, kita bisa flagging data kami untuk kita sesuaikan. Tapi kalau misalkan tidak ada bukti pembayaran untuk PBB, ini bicara PBB ya, bicara TUPI atau SPPT, surat pemberitaan pajak terutang PBB, itu bisa dikonfirmasikan. Kalau nggak bisa terkonfirmasikan, mari kita cari solusi. Sebetulnya berhentinya di mana? Ketika berhentinya di situ, akan segera kita flagging. Saya harapkan kalau misalkan ada kasus serupa, silahkan bukti pembayaran dibawa. Karena ada bukan hanya yang kantor pos tadi, ada beberapa vendor juga melalui channel juga ada kasus serupa. Makanya ketika dia sudah bayar, maka kita konfirmasi. Bisa kita sesuaikan database kita. Gitu Mas Erwin. Nah, ketika kemudian membawa bukti transaksi ya, bukti transaksi itu bisa berupa
kwitansi yang didapat. Tapi kalau secara online tentu di screenshot, di print atau bagaimana itu? Boleh, bisa. Bisa itu ya. Misalkan dari bukti mobil banking atau Shopee Pay bisa dikonfirmasikan kepada kami. Saldonya sudah berkurang tapi kok belum terkonfirmasikan kepada kami, nanti kita akan ngecek rekonsiliasi data. Narik mundur kan. Mesti biasanya ketahuan kalau dia belum terkonfirmasi itu kan setahun yang akan datang. Lah, iso tora. Misalnya aku bayar kemudian saya tahu ini sudah masuk di sana atau belum, itu bisa diketahui? Bisa. Yang paling valid kalau dia sudah sampai di Bank Jateng. Bank Jateng kan ada rekonsiliasi banknya ya. Setiap hari kita ada dapat rekonsiliasi bank yang masuk. Ini dari siapa aja sih? Dari mana saja sih? Itu akan terrekod. Terkecuali pembayaran yang tidak by NOP. Pembayaran jenengan misalkan bayar, itu kan ada, oh ini Pak NOP-nya, ada nomor objek pajaknya. Ketika pembayarannya kumulatif, ini juga terjadi, ada kasus terjadi serupa. Jadi pembayarannya misalkan beberapa rumah atau beberapa bangunan, yang dimana bangunan ini dibayarkan secara kumulatif tanpa konfirmasi atau pembayaran lewat ATM kepada rekening bank langsung, bukan melalui pembayaran. Kalau terjadi kumulatif, sistem tidak bisa membaca kalau tidak dikonfirmasikan menjadi ID billing kumulatif. ID billing kumulatif itu nomor yang sudah dikonfirmasikan kepada kami. Nanti kita buatkan nomor transaksinya hanya sekali atas beberapa bidang NOP. Bisa jadi. Tapi kalau nggak konfirmasi hanya transfer, itu yang jadi masalah. Transfer di ATM, tanpa ATM itu kan keterangannya minim ya. Betul. Apalagi beda bank, misalkan dari bank lain ke Bank Jateng. Informasi yang didapat di Bank Jateng itu tidak seluruhnya mengakomodir informasi NOP. Itu juga jadi masalah. Kita harus rekonsiliasi satu-satu dulu. Syukur-syukur kalau orangnya konfirmasi, kita akan tahu, oh yang bayar itu ini. Nanti kita konfirmasikan, kita buatkan, bisa. Rumit. Mohon izin simpulkan ya. Siap. Walaupun rotok ramudeng nanti kalau salah di. Oh nanti bisa kunjung ke media sosial kami di BPKAD atau datang ke kantor kami akan sampaikan, berikan penjelasan sejelas-jelasnya. Luar biasa. Intinya begini lor, dari pembicaraan kita yang waktunya singkat ini, yang pertama yang tadi kita bahas adalah BPHTB, di mana di situ ada kewajiban untuk transaksi misalnya 100 juta, tentu akan dipotong dulu 60 juta. Ini untuk yang menerima duit sing adol. Bener Pak Kabit ya, yang adol. 100 juta itu misalnya. Kalau misalnya 200 juta ya tetap dipotong 60 juta. Kalau di bawah 60 juta orang yang dipotong. Yaitu untuk BPHTB, dipahami. Jadi ada kewajiban di sana, setelah dipotong 60 juta kemudian akan dikalikan 5%. Itu yang beli. Itu yang sing beli tanah. Orang sing nompo duit. Biaya perolehan. Yang nompo untuk pajak penghasilan, dia dikenakan pajak penghasilan 2,5%. Oke. Kemudian berikutnya tadi yang berkenaan dengan aku ki wis rumangsa bayar tapi kok nenggon BPKAD ditulis muncul lagi belum bayar di tahun yang lalu. Tentu ini bisa dikonfirmasi, bisa diselesaikan melalui beberapa hal. Yang pasti bukti bayar di tempat pembayaran yang sudah ada itu sebaiknya jangan sampai hilang. Itu. Kemudian untuk yang memiliki NOP, nomor objek pajak, misalnya punya rumah 10, kemudian dibayarkan satu kali, misalnya 10 itu satusan jadi 1 juta, terus bayar 1 juta tes, nah itu tentu akan menyulitkan. Untuk hal tersebut sebaiknya dikonfirmasi untuk masing-masing nomor objek pajak. Jadi 10 ya per NOP,
atau kalau misalnya 1 juta ya dikonfirmasi ke bank yang bersangkutan atau ke BPKAD. Begitu, Siap. Pak Siap. Kabid ya. Terima Atau kasih. mungkin ada closing statement sing digarisi kandel gitu. eh jadi semua yang atas transaksi pasti berbiaya. Ada 4 komponen tadi, dan ada atas 4 komponen itu ada salah satunya pajak bagi kewajiban untuk penjual maupun pembeli. Tentunya 30 menit atau kurang lebih waktu sesingkat ini tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi nanti kita berharap masih bisa membuka keran informasi ya Mas Erwin ya. Selalu masih. Jadi pajak itu kan tidak hanya pajak jual beli. Iya. Kalau di daerah ada macam-macam, mulai pajak hotel, restoran, burung waret, reklame dan sebagainya. Siap. Masyarakat harus mengetahui. Nanti tak kirimi surat nih. Oh, siap. Terima kasih. Jadi terima kasih atas undangan dari Mas Erwin atas ISK Podcast. Semoga ISK semakin maju, semakin sukses. Dan sekali lagi untuk teman-teman Mas Erwin dan teman-teman yang ada di sini, terutama seluruh SK, kalau ada apa-apa kami siap memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih Pak Pamni atas waktunya, dan terima kasih sedulur ISK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.